Saya dulu Pak ya, ceramah nih Bu, betul-betul amplop yang saya tuju tuh. Kena lah saya di satu masjid Pak, dilupakan Allah pengurusnya Pak. Itu. Saya bantai zikir pagi petang di masjid tuh Pak, pada hari malam tuh Pak. Saya berharap diingatkan Allah lah pengurus nih. Rupanya ndak ingat. Apa cara saya lagi ya? Oh iya, keluar saya dari masjid, permisi Pak. Pak, saya permisi. Oh iya Ustaz, makasih banyak. Enggak juga, gagal juga baru Bu. Dapat saya cara ketiga Pak. Saya engkol Honda dalam keadaan mati Bu. Padahal dia bisa hidup Pak. Berharap ada yang lari dari dalam. Kan biasa ada adegan gitu. Tat, 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 tat. Kan itu ya Bu ya. Itu nanti kami dikasih macam-macam terkejut. Apa nih Pak? Kan itulah kan Bu. Pada capek kaki saya ngengkol Pak. Nggak ada yang keluar Pak. Udah pegal lagi saya, udahlah tuh kata saya, pulangnya saya lagi. Nah di jalan itulah saya berdoa Bu. Ya Allah ampuni aku. Kotor betul hati aku ya Allah. Sampai amplop yang aku tuju, ampuni aku ya Allah. Tenangkan jiwaku. Alhamdulillah dikasih Allah ketenangan. Rupa begitu tenang Pak, baru ingat pengurus masjidnya. Sampai saya di rumah Bu, ditelepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Pak. Minta maaf kami Ustaz. Saya langsung sandiwara Pak. Minta maaf ngapa Pak? Kan inilah ya. Lupa ngasih amplop Ustaz. Enggak usah itu Bapak pikirkan Pak. Kami enggak ada mikir. Kalau ada Bapak waktu saya telepon tuh muntah Pak. Acting betul saya Bu. Lupa kami ngasih amplop Ustaz. Kami antar lah malamnya. Jangan Pak, hari sudah malam. Tapi kalau Bapak maksa saya tunggu. Padahal enggak ada. Kalau aku maksa Pak. Mendekati umur Rasulullah 40 tahun Pak. Jadi ketika berumur kira-kira 39 tahun, itu Rasulullah sudah sering bertahanus, merenung tentang apa yang terjadi di Mekah. Banyak pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, kemiskinan. Jadi Rasulullah memilih tempat itu di Gua Hira, karena di Gua Hira itu nampak langsung kota Mekah itu. Di tanggal 17 Ramadan, malaikat Jibril turun dalam rupa asli. Itu yang membuat Rasulullah sangat takut itu. Dipeluk Rasulullah kuat-kuat, dipaksa, Bu. Iqra. Kata Rasulullah, aku tidak bisa baca. Dipaksa juga bilang, Iqra. Dari sini kita tahu apa Bu? Menuntut ilmu itu bukan nunggu hati enak Pak. Memang harus dipaksa. Makanya keutamaan majelis ilmu itu, menuntut ilmu itu dipaksa itu. Dikasih Allah, wabanallahu lahu baitan fil jannah min yakutatin hamro ahlahu arba'atu nababan. Sedang duduk kita di majelis ilmu ini Bapak Ibu, dibangunkan Allah rumah di surga untuk kita saat ini. Dari mutiara yakut yang sangat indah. Kenapa sampai sebesar itu Pak? Berat Pak, duduk macam Bapak Ibu ini berat. Makanya besar dikasih Allah untuk kita. Kemudian malaikat mengurumuni kita dengan sayapnya dan mendoakan kita. Sebagian mencatat nama kita untuk didoakan, sebagian lagi memberikan ketenangan jiwa kepada kita yang duduk di masjid ini. Maka saking tenangnya jiwa kita, banyak kita tertidur dengar pengajian itu Pak. Karena apa? Tenang jiwa kita. Makanya saya tidak pernah komplain Pak. Kalau orang tertidur dengar saya ceramah, itulah nikmat yang luar biasa. Orang Pak udah tidur di rumah pakai tempat tidur mewah, pakai AC, tidak bisa tertidur. Ini sedang duduk bisa tertidur Pak. Kemana mau dicari nikmat macam itu? Jadi kalau Bapak Ibu payah-payah tidur, datanglah ke pengajian. Karena jiwa kita itu tenang jadi. Cuma untuk sementara tahan dulu Pak. Saya sedang ceramah, jangan tidur dulu. Jadi dipaksa Rasulullah, apa yang harus aku baca? Baru dituliskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutlah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Jadi Pak, setelah Rasulullah menerima wahyu yang pertama ini, betapa takutnya Rasulullah. Makanya Bu ya, malaikat Jibril setelah itu kalau turun membawa wahyu, itu menyerupai wajah sahabat Nabi yang bernama Diyah Al-Qalbi.
Karena Rasulullah tidak sanggup Pak, melihat Rasulullah dalam rupa asli, malaikat Jibril dalam rupa asli. Jadi kemudian larilah Rasulullah Pak dari Gua Hira sampai ke rumah, memekiklah Rasulullah, Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah bukan ngambil selimut Pak, langsung dikejarnya Rasulullah, dipeluk oleh Khadijah. Ini yang diceritakan Rasulullah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Waktu aku menerima wahyu pertama Aisyah, betapa takutnya aku melihat Jibril dalam rupa aslinya. Aku berlari turun, sampai di rumah aku menjerit, Khadijah, selimuti aku. Khadijah tidak mengambil selimut Aisyah. Dia langsung berlari, dipeluknya tubuhku. Tentram jiwaku rasa. Sakit hati Aisyah dengar. Udahlah tuan, muak orang dengar itu aja. Khadijah, 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 Khadijah. Aku lebih cantik daripada Khadijah. Seluruh istrimu sudah pernah dipeluk oleh laki-laki, sementara aku yang masih gadis. Apakah Rasulullah membujuk-bujuk hai Aisyah? Tidak. Tutup mulutmu Aisyah. Tidak satu pun di antara kalian yang bisa mengalahkan Khadijah. Dia benarkan risalahku di saat orang mendustai aku. Dia bantu aku dengan hartanya di saat orang tidak ada yang membantu aku. Dibela walaupun Ummul Mukminin Khadijah sudah meninggal. Ini yang dikatakan Aisyah, istri Rasulullah yang paling aku cemburui adalah Khadijah. Padahal aku tidak kenal dan tidak pernah berjumpa dengannya. Tapi Rasulullah selalu menyebut-nyebut nama Khadijah itu. Jadi dibela oleh Rasulullah. Kalau kita sekarang kan kalau udah meninggal istri pertama nikah lagi, kan azab yang mendiang nih, kena buruk-buruk kan Pak. Heran abang nengok adik bikin kopi ini dek. Pas betul takarannya tuh, mendiang kakak lu kadang temuan lah bang ini. Pahit. Cekik-cekik istrinya dikubur dibuatnya Pak. Tapi Rasulullah dibela. Nah, waktu Khadijah habis memeluk Rasulullah, ditanya oleh Khadijah, kenapa engkau suamiku? Mengapa kau begitu ketakutan? Aku melihat sosok tinggi putih besar menyelimuti angkasa. Dia turun kepadaku dan memaksa aku membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Terharu Khadijah dengar, ini bukan syair suamiku. Ini kata-katanya sangat luar biasa. Ini bukan syair. Aku yakin yang menemuimu itu adalah malaikat Allah, bukan jin, bukan setan. Karena tidak mungkin jin dan setan merasukimu. Karena engkau orang yang gemar bersilaturahim, mengangkatkan beban orang yang berat, memberi makan orang lapar. Inilah 3 amalan Bu, yang tidak mungkin orang kerasukan jin Pak. Rajin silaturahmi, suka nolong orang, angkatkan beban orang yang berat, kemudian memberi makan orang lapar Pak. Itulah amalan supaya tidak kerasukan jin. Kata Ummul Mukminin Khadijah, kalau dia datang lagi suamiku, beritahu aku, pasang badan sebagai istri Pak. Pas Ummul Mukminin Khadijah sedang beberes tempat tidur, berteriak Rasulullah lagi Pak, Khadijah, dia datang lagi. Apa yang dilakukan Aisyah? Di pangkunya Rasulullah. Duduklah di paha kananku suamiku. Telungkupkan mukamu ke bahuku. Coba buka. Apakah kau masih melihatnya? Masih Khadijah. Tembus Pak. Coba kau duduk di paha kiriku. Telungkupkan mukamu. Buka matamu. Apakah kau masih melihatnya? Masih Khadijah. Duduklah engkau di hadapanku. Tatap wajahku. Apakah kau masih melihatnya? Tidak Khadijah. Berarti itu malaikat suamiku. Jadi kalau suami meracau Bu, pulang ke rumah buatlah macam ini. Duduk abang di paha kanan aku bang. Telungkupkan muka bang. Coba buka. Masih nampak bang? Masih. Coba duduk di paha kiri aku ni. Telungkupkan muka bang. Coba buka mata bang. Masih nampak? Masih. Coba duduk di muka aku. Tengok wajah aku. Masih nampak bang? Dia parah lah bentuk kau lagi. Itu yang takutnya. Jadi beda Pak ya. Itu cara Ummul Mukminin Khadijah mendeteksi. Tapi yang saya sampaikan ini bukan dongeng ya Bu. Ini terdapat dalam kitab karya Dr. Nizar Abasa, pakar sirah nabawiyah yang sampai saat ini masih mengajar di salah satu universitas Syam Syria. Jadi dia memang detail Pak. Jadi jangan dianggap saya mendongeng malam ini. Kebetulan hafal aja Pak riwayatnya. Nah jadi Bu ya, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah
bertahap selama 22 tahun lebih kurang itu supaya orang mudah mengamalkannya, Pak. Maka kata para sahabat, kami tidak akan berpindah ke ayat lain sebelum kami menghafal dan mengamalkannya. Itu yang membuat lengket di jiwa itu, Bu. Karena kata Rasulullah, orang yang membaca satu ayat-ayat Al-Quran, dia fahami, dia amalkan, khairul laka an tusalli mi'ata raka'atain. Nilainya sama dengan sholat sunat 100 rakaat. Baru terasa dia ke jiwa kita ini, Bu. Bahkan ada namanya Profesor Dr. Maurice Bucaille. Dia ini pakar jantung dunia, Pak, berkebangsaan Prancis. Sewaktu mumi Fir'aun ditemukan, dia inilah yang dipercaya oleh pemerintah Mesir untuk memeriksa mumi Fir'aun. Begitu dia periksa mumi Fir'aun, diumumkannya lah hasilnya, Bu, kepada masyarakat Mesir. Setelah saya periksa mumi Fir'aun ini, dapat saya pastikan Fir'aun ini matinya tenggelam. Ketawa orang Mesir yang mendengarnya, Pak. Kata Profesor Dr. Maurice Bucaille, kenapa kalian ketawa? Kami sudah lama tahu, Prof, kalau Fir'aun itu mati tenggelam. Dari mana kalian tahu? Dari Al-Quran kami, surah Al-Baqarah ayat 50. Ketika kami seberangkan Bani Israel, kami tenggelamkan Fir'aun. Terkejut Profesor Dr. Maurice Bucaille. Disangkanya dia aja yang tahu, rupanya Al-Quran sudah lebih dahulu menyampaikan. Orang yang berpendidikan tinggi itu, Pak, cenderung sombong dengan ilmunya. Merasa dia dibantah, sakit hatinya. Jadi ada seorang profesor, Pak, dilihatnya anak-anak kecil, orang-orang Islam berbahagia, main-main. Ditanyanya, Pak, siapa yang membuat kalian bahagia? Kata anak-anak ini, Allah. Pernah kalian melihat Allah? Tidak pernah, Prof. Pernah kalian memegang Allah? Tidak pernah, Prof. Dalam ilmu pengetahuan, sesuatu yang tidak bisa dipegang, sesuatu yang tidak bisa dilihat, berarti tidak ada. Berarti Allah kalian itu tidak ada. Kata anak-anak kecil, dari mana profesor tahu? Dari ilmu pengetahuan yang saya pelajari. Terus ilmu yang profesor pelajari itu di mana profesor simpan? Di otak saya. Pernah profesor nengok otak profesor? Enggak. Pernah profesor megang otak profesor? Enggak. Berarti betul kata profesor. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa dipegang, berarti tidak ada. Berarti profesor tidak ada otak. Baru itu dia profesor. Dia dengan ilmunya rupa anak-anak kecil bisa mengalahkannya, Pak. Jadi Profesor Dr. Maurice Bucaille ketika tahu dia di Al-Quran sudah ada, bangkit kesombongan dia. Masuk dia lagi ke laboratorium itu. Sekarang yang diperiksanya bidang keahlian dia, Pak, yaitu jantung. Diperiksanya lah saraf jantung Fir'aun itu, Pak, dengan teliti. Setelah itu dia umumkan, kalau yang ini saya yakin tidak ada di kitab manapun. Apa itu, Prof? Setelah saya periksa susunan saraf jantung Fir'aun, Fir'aun ini ternyata mati dalam keadaan panik yang teramat sangat. Dalam keadaan shock berat. Baru terdiam orang yang mendengar. Pas orang terdiam, bingung pula profesornya. Kenapa kalian terdiam? Nanti ketawa kami tersinggunglah profesor nanti. Memangnya itu ada juga di kitab kalian? Ada, Prof. Dalam surat Yunus ayat 90. Hatta idza adrakahul gharq, ketika Fir'aun mau mati, dalam keadaan panik dia berkata, aku yakin dengan Tuhannya Musa, aku beriman kepada Tuhan Bani Israel. Dalam keadaan panik itu yang diucapkan oleh Fir'aun. Dan memang, Bu, orang kalau dalam keadaan panik, sepreman apapun dia yang diingatnya hanya Allah. Saya transit Jakarta Bandar Lampung. Jakarta Bandar Lampung 20 menit. Pas ke Bandar Lampung, Pak, turbulen pesawat, goyang. Di situ saya yakin orang kalau panik ingat Allah, Pak. Bencong zikir, Pak. Ampuni eke ya Allah, astagfirullahaladzim, geli saya, Pak. Ternyata betul, Pak.
Dalam keadaan panik, sejahat apapun orang yang diingatnya adalah Allah. Jadi begitu Profesor Dr. Maurice Bucaille mendapatkan kenyataan itu dalam Al-Quran, hanya gara-gara 2 ayat itu mengantarkan Profesor Dr. Maurice Bucaille masuk Islam, Pak. Syahadat dia. Jadi Al-Quran ini, Pak, Masya Allah, cerita masa lalu, cerita masa sekarang, cerita masa akan datang, ada semuanya di Al-Quran ini. Siapa lagi contoh yang kedua? Dr. Jack West, sarjana ilmu kelautan. Waktu dia berada di laut, kaget dia melihat, Bu. Ternyata di laut dia melihat ada garis lurus antara air tawar dan air asin. Herannya dia kok tidak bercampur air ini. Padahal beradu, Bu, tapi tidak bercampur. Dipasangnya alat selam, dia turun ke bawah, memang bergaris dari atas ke bawah. Di foto-fotonya di dalam laut itu. Dan di antara kedua pertemuan air itu banyak mengeluarkan mutiara dan marjan atau berlian. Heran dia, Pak. Ini tidak pernah aku pelajari. Naik dia ke daratan, ditanyanya kepada kawannya sama sarjana ilmu kelautan. Kalian pernah dengar tidak fenomena air laut terbelah antara yang tawar dan asin? Tidak pernah kami. Tanya ke dosennya juga, tidak tahu juga, Bu. Akhirnya terbang dia ke Inggris. Kenapa dia pilih Inggris? Di Inggris itu, Pak, ustadznya standby 24 jam, Pak. Jadi di Inggris itu, Bu, dalam 1 tahun 5.000 orang masuk Islam. Gereja udah kosong, gereja kosong itulah yang dibeli umat Islam dijadikan masjid. Karena kita tidak bisa bangun masjid, Pak. Jadi gereja kosong dibeli umat Islam dijadikan masjid. Nah itu memang per tahun ustadz-ustadznya tugas di sana, Bu. 1 tahun, nanti baru pulang, gantian lagi 1 tahun. Jadi standby di masjid, bertanyalah dia ke ustadznya. Ditengokkannya lah foto-fotonya itu. Ini saya berada di laut. Laut ini terbelah airnya, 1 tawar, 1 asin, tidak bercampur satu sama lain. Dan di antara kedua pertemuan air ini banyak mengeluarkan mutiara dan marjan. Kata Ustadz, ini salah tempat Bapak bertanya nih, Pak. Karena saya bukan tahu tentang ilmu kelautan. Saya bertanya kemari, di Al-Quran ada enggak menceritakan masalah ini? Oh, kalau itu silakan Bapak duduk. Dibacakanlah oleh Ustadz ini surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 23. Marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma al-lu'lu wal marjan fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Akulah yang membagi laut menjadi 2 bagian. Yang satu tawar dan yang satu lagi asin. Di sana ada batas yang tidak terlihat. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Dan di antara kedua pertemuan air itu banyak mengeluarkan mutiara dan berlian. Maka nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan. Langsung sujud Jack West, Pak. Saya masuk Islam. Kenapa Anda ingin masuk Islam? Berarti Al-Quran ini bukan buatan tangan Muhammad. Karena tidak mungkin Muhammad 1500 tahun yang lalu punya alat selam yang canggih untuk mengetahui ini di laut, sementara dia lahir di padang pasir. Itu, Pak. Jadi jangan pernah kita menganggap kita ini lebih hebat daripada Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran itu kuno kita jadinya. Memang terbukti, Pak, dari secara ilmiah, Bu, sampai secara tradisional. Memang terbukti Al-Quran ini kebenarannya. Contoh nih, Pak. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluarga kalian untuk sholat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah di atasnya. La nas'alukar rizqa, kami tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuk, kami yang akan ngasih kalian rezeki. Wal akibatu littaqwa, akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Arti dari ayat ini maksudnya apa, Pak? Kalian sholat sesuai prosedur yang disampaikan oleh Rasulullah, rezeki kalian aku yang nanggung. Itu terbukti di mana, Bu? Contohnya di Arab Saudi.
Orang di Arab Saudi, Bu, kerja santai, duit banyak. Coba lihat apa yang membedakan. Di sana, Bu, begitu azan berkumandang, semua kegiatan mereka hentikan. Toko tutup, mal tutup, kantor tutup, langsung mereka berduyun-duyun pergi sholat berjamaah. Itu sesuai standar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka ikut ayat itu, Bu. Mereka sholat berjamaah tiap waktu, bahkan mengambil level yang tertinggi. Yang level tertinggi itu apa, Bu? Jauh sebelum masuk waktu sholat, mereka sudah ada di masjid. Berapa juta jamaah umroh setiap hari, Pak? Allah yang ngantar rezeki ke sana. Coba lah, Bu, ya. Di Siak kemarin tanding sepatu roda, cuman 1.500 peserta, udah kelabakan rumah makan di sana, Pak. Bayangkan jutaan orang setiap hari berangkat umroh seluruh dunia. Apa ndak berputar ekonomi itu. Dan hebatnya ternyata orang yang rajin sholat berjamaah itu, mereka duit banyak, harta berlimpah, mobil mewah dibeli, tetapi hatinya tidak terikat dengan harta itu. Ibu kalau melihat di Abu Dhabi, Pak, mobil-mobil Ferrari, Lamborghini, pinggir jalan itu taruh orang, Pak, tidak dalam garasi, Pak. Kita aja, Bu, ke masjid taraweh bawa sendal kiri sama kiri kita bawa, Pak. Saking takutnya hilang. Sampai panik orang maling nengoknya, Bu, kok kiri ya sendal orang. Kita tuh berharta nyiksa, Pak. Itu cirinya, Pak. Bertambah harta Bapak, bertambah kekhawatiran Bapak, berarti itu udah kena siksa Bapak dengan kenikmatan Allah. Di mana kena kita nih? Kita tidak continue hadir sholat berjamaah. Mereka tuh, Pak, ya, baju-baju jubah yang dipakai orang-orang jaga Masjidil Haram itu bukan murah tuh, Pak. 6 jutaan harganya tuh, Pak. Kena panas dingin di dalam tuh. Kalau jalan berbunyi bahannya tuh, Bu. Kalau jubah kita kan pendiam, Pak, rata-rata. Tidak berbunyi dia, Bu. Tapi jubah orang tuh, Pak, berbunyi dia tuh, mahal. Tapi hati mereka tidak terikat dengan harta. Yang jual kurma aja mobilnya Land Cruiser harga 3 miliar, Pak. Untuk jualan kurma sama dia. Kadang macam tidak jualan, Bu. Mau ambil aja sekotak. Kalau tidak ada duit, ambil aja sekotak. Mobil mewah keluaran Inggris untuk angkat rumput kambing di sana, Pak. Itu hati orang yang sholat berjamaah dia, Bu, ya. Dia tidak terikat dengan dunia. Nah, itu membuktikan apa? Siapa yang mengamalkan Al-Quran, dia akan mendapatkan keajaiban yang sama. Kemudian Bapak Ibu, akhirnya ditemukanlah oleh Profesor Dr. Masaru Emoto, orang Jepang beragama Shinto, bukan Islam loh, Pak, yang menemukan. Dia buka air mineral ini, Bu. Dia suruh orang Islam coba ngaji di air ini. Ngajilah anak ini di air itu sambil difotonya dengan kamera elektron berkecepatan tinggi air itu. Terkejut dia, rupanya air ketika dibacakan Al-Quran, kristal air yang terkecil itu langsung membentuk bunga segi 5. Bereaksi air ini ketika dibacakan Al-Quran. Coba baca terus yang banyak, dibaca terus, difoto lagi, Pak. Dari bunga segi 5 itu muncul 6 tangkai yang sangat indah. Dicoba menghidupkan musik di air itu. Ternyata reaksinya sama, Pak. Itu makanya bahaya, Pak. Akhirnya orang banyak meninggalkan Al-Quran, akhirnya mendengarkan musik. Karena reaksinya sama. Tetapi ini bahaya ke jiwa. Kalau nyanyian bahaya ke jiwa. Misalnya nih, Bu, ya. Ibu hidupkan lagu waktu Ibu SMA dulu. Terkenang Ibu sama mantan Ibu. Itu benci Ibu sama bapak jadinya. Kamu dosa jadinya itu, Pak. Tertengok juga wajah suami. Tengapa lah aku kawin sama dia. Ya, itulah bahayanya lagu itu, Pak. Teringat kita kenangan lama kita dibuatnya. Sementara Al-Quran mendatangkan ketenangan jiwa. Kemudian dicoba marah-marah dekat air. Ternyata kristal airnya langsung pecah. Jadi apa kesimpulan Dr. Emoto? Orang Islam harus tahu 75% di tubuhnya adalah air. Kalau dia rajin membaca Al-Quran, kristal darahnya akan bagus.
dia akan sehat dengan membaca Al-Quran. Itu Bu. Jadi orang yang membaca Al-Quran ini bisa menjadi obat bagi penyakitnya, kemudian bisa membaguskan aliran darahnya. Jadi dulu ada Pak Ustadz ini, dia ceramah acara pernikahan. Di situ juga hadir ada bapak. Menurut Ustadz nih, usia bapak ini 53 tahun Pak. Nengok perawakan dia. Pas habis ceramah kan disuruh makan tuh Bu. Kami Ustadz-Ustadz ini kan kalau makan sering didulukan orang Pak. Kadang kalau misalnya ada yang lebih tua, kalau Ustadznya beradab, nggak mau dia duluan Pak. Disuruhnya orang tua ini duluan. Saya udah pernah buat macam itu, tapi gagal Pak. Di area duta ingat saya itu Bu. Pas makan disuruh orang, saya duluan, nggak mau saya Pak. Saya dulukan orang, makan. Pas giliran saya dapat bawang bombay lagi Pak. Yang nyesal saya Pak. Tinggal bawang lagi Pak. Saya sangka ditinggalkan orang itulah paling tidak Pak. Kan rupanya enggak Bu, habis Bu, tinggal bawang lagi. Temenung saya di jalan Pak, awak lapar. Sejak itu trauma saya Bu, asal suruh makan mau saya duluan Pak. Dulu udah mau saya praktekkan yang seperti itu, gagal. Gagal saya Pak. Nah kemudian Bu ya, Ustadz yang habis ceramah pernikahan tadi, pas disuruh makan karena ada orang yang lebih tua dari dia, bapak ini umur sekitar 53 tahun, disuruhnya bapak tuh duluan. Terkejut dia nengok bapak tuh ngambil lauk Pak. Semua lauk disalinnya di piringnya. Ustadz ini terkejutnya bukan menduga bapak ini banyak makan, enggak Bu. Sementara dia aja yang masih muda udah banyak berpantang makan. Bapak ini kok enggak, udah umur 50-an. Duduklah dia sama bapak tuh. Pak, minta maaf saya Pak ya. Bapak makan gini enggak ada berpantang bapak makan. Ada loh Ustadz, kami udah tua-tua nih. Ada berpantang makan, cuman untuk sementara ini saya pantang nampak baru. Saya kalau ada pesta macam ini ya, memang banyak makan saya Ustadz. Umur bapak berapa sekarang Pak? Coba Ustadz tebak, berapa umur saya? 53 kata Ustadz, salah. 52 tambah salah, 50 tambah salah. Diambilnya lah dompetnya pakai tangan kirinya Pak. Diambilnya KTP ya. Dilihat Ustaz, terkejut Ustaz tuh. Lupa umur bapak tuh 84 tahun Pak. Tapi perawakan 53 tahun. Itu kepo Ustaz ini jadinya Pak. Apa amalan bapak Pak? Ustaz rajin enggak baca Quran? Rajin lah Pak. Kapan Ustaz baca Quran? Kadang setengah jam habis sholat subuh tuh. Ketawa bapak nih Pak. 24 jam Ustaz hidup, setengah jam cuma baca Quran. Memangnya bapak berapa? Saya minimal 4 juz satu hari. Seminggu saya kata. Pengaruh rupanya ke badan dia. Maka perawakan dia itu kokoh jadinya. Jadi memang tidak main-main Mbak ya. Al-Quran ini keajaibannya sangat luar biasa bagi orang-orang yang mengamalkannya. Jadi kita terima aja apa yang disampaikan Al-Quran ini, maka keajaiban akan terasa kepada diri kita. Contoh lagi Bu ya. Allah mengatakan man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Satu kebaikan yang kita buat 10 kali lipat diganti Allah. Tidak mungkin Allah bohong Bu. Jadi waktu ngaji soal ini Pak, rupanya ada sopir yang duduk mendengarkan pengajian itu. Kalau betul lah kata Ustadz nih, berarti duit aku ada 200. Kalau aku sedekah 200 kali 10, jadi 2 juta. Iya, kalau enggak mati aku tanggal tua. Udahlah tes aja loh, Allah ini agak 100 dulu. Ditesnya lah Bu, lewat kota infak isinya 100.000. Ditunggunya Pak Allah balas dalam bentuk duit Pak. Manalah ada Bu. Rezeki tidak selamanya dalam bentuk uang. Badan sehat, anak cerdas, baik-baik, itu rezeki itu Pak. Tapi dia ditungguin dalam bentuk uang. Udah 4 hari ditunggunya tidak ada diganti Allah Pak. Pas sholat zuhur di hari keempat itu berdoa lah dia ke Allah, Bu, ya Allah tidak usahlah ganti 10 kali lipat lagi. Modal aku tuh aja lah tolong pulangkan. Minta pulangkan ya modalnya Pak. Malah bertambah kerjanya dari perusahaan Pak. Disuruh bawa bos 4 hari keluar kota. Tambah sakit hatinya. Rupanya berbeda Pak. Begitu pulang dari luar kota, bosnya ngasih amplop ke dia. Ini amplop nanti kasih buat istri kamu. Karena dia sedang kesal, makasih Pak, taruh di dashboard aja. Taruh bosnya dalam laci, tidak dibukanya amplop tuh. Diantarnya lah bosnya pulang.
Setelah itu dia baru pulang ke rumah. Sampai di rumah diambilnya amplop tadi, Bu. Dilemparkannya ke istrinya. Ini dari bos abang untuk adek ya. Ya nggak apa bang, main lempar aja. Diam aja lah. Karena kesal Pak. Mandilah dia Bu. Udah bersampo-sampo, bersabun-sabun. Teriak istrinya di luar Pak. Bang, keluar bang, keluar. Bersabun-sabun lah dia keluar Pak pakaian Bu. Pedih mata tuh Bu. Kenapa teriak-teriak? Alhamdulillah bang, 1 juta rupanya dikasih bos abang. Masa iya deh? Iya bang. Hitunglah, dihitungnya Bu, hilang pedih matanya Pak. Ngitung duit itu. Rupa betul 1 juta Pak. Langsung istighfar dia Bu. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Heran istri abang, kok istighfar bang, kok tidak mengucap alhamdulillah. Rupanya 2 penyesalan dia Pak. Yang pertama, kalau tahu 1 juta dikasih bosnya, kenapa tidak dipotongnya dulu 500? Karena kalau udah sampai tangan istri, Pak ya minta Pak. Itu yang disesali dia Bu. Yang kedua, kalau sempatlah tahu aku diganti Allah 10 kali lipat, ngapa aku tidak sedekah 200 waktu itu? Jadi kita tuh sering sok-sok mengetes-ngetes Bu. Padahal itu pasti dikasih oleh Allah. Cuman selama ini kita tuh jauh dari Al-Quran. Kita tidak mau membacanya, padahal membacanya saja tanpa tahu artinya pun pahalanya besar kan Bu. Udah mendatangkan keajaiban bagi kita. Ingat dulu Bu ya, waktu terjadi kebakaran di Mall Borobudur di daerah Malang. Toko-toko terbakar semuanya Pak. Hanya 1 toko yang tidak disentuh api. Nama toko itu toko hijab Bu Anis. Diwawancara lah Bu Anis nih Bu. Apa yang Ibu amalkan sehingga toko Ibu ini tidak ada jilbab Ibu yang terbakar satu. Kata Ibu Anis ini apa Bu? Sambil menunggu pelanggan, saya itu membaca Al-Quran. Kadang sampai 10 juz dia baca Al-Quran 1 hari Pak. Karena nunggu pelanggan. Ternyata betul Bu, terjaga oleh Allah tokonya. Perempuan Indonesia yang berada di Amerika pernah pulang kerja tengah malam Bu. Nampak dia laki-laki itu Pak, udah feeling dia ini laki-laki ini pasti buat buruk sama dia. Sambil jalan itu Bu, dia bacalah ayat kursi. Anehnya begitu sampai di depan pemuda ini langsung nunduk pemuda itu ketakutan nengok dia Pak. Loloslah dia selamat pulang. Subuh-subuh habis salat subuh dia setel TV. Ada berita pembunuhan di tempat dia lewat semalam Pak. Masih ingat dia wajah pemuda itu. Pasti pemuda itu pembunuhnya. Datang dia ke kantor polisi. Dia bilang ke polisi, saya masih ingat wajah orang itu. Karena beberapa menit sebelum kejadian saya lewat sana. Adalah beberapa orang pria. Langsung ditunjuknya Pak. Itu orangnya. Ngaku langsung orang itu. Apa kata perempuan ini? Boleh tidak izinkan saya bicara sama dia? Oke, diizinkan. Ditanya perempuan ini, sebelum kejadian kan saya lewat sana. Kenapa tidak saya yang menjadi sasaran Anda? Ketika Anda lewat, ada 2 orang pria besar yang mengawal Anda. Itu Bu. Jadi jangan pernah berhenti kita ini Bu, mendapatkan keajaiban dari amalan yang kita lakukan. Itulah yang membuat kita semakin dekat dengan agama kita ini. Apa yang kata Al-Quran ini, kita berusaha mengikutinya Bu. Disitulah nanti akan dapat keajaibannya. Contoh nih Bu, Allah mengatakan orang yang bertakwa itu cara meraihnya, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Dia rajin bersedekah baik di saat sempit ataupun di saat lapang. Cobalah kita praktekkan itu Pak. Di saat kita susah tapi kita berani bersedekah, disitulah Allah bisa menggantinya sampai 700 kali lipat itu. Kita ini kadang aneh Pak. Kalau untuk merenovasi rumah habis ratusan juta, ikhlas. Kemudian kalau untuk membeli baju, pakaian mahal-mahal, ikhlas. Beli mobil, ikhlas. Beli handphone, ikhlas. Salah masuk kotak infak di masjid, lama menung ya Pak. Rencana mau ngisi 5.000 Bu, termasuk 50 lama ditengok kotak itu.
Jadi kalau ada orang habis dia ngisi kotak infak, temenung dia Bu, itu positif salah isi itu Pak. Nyesal betul dia rasanya kalau untuk ke akhirat dia. Makanya Bu ya, kalau kita ke Arab Saudi ada pemandangan aneh yang tidak kita lihat ada di Pekanbaru nih. Apa anehnya itu Bu? Rumah sakit di Arab Saudi rata-rata sepi dari pasien. Rumah sakit sunyi Pak, lengang. Banyak dokter yang mengundurkan diri. Banyak perawat yang hanya tidur-tidur di rumah sakit. Begitu ditanya kepada masyarakat di sana, Bu, apa kalian tidak ada yang sakit? Mereka jawab, ada. Tapi kami yakin dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Jadi kami yakin betul itu. Kami kalau sakit, kami sedekah aja lebih besar daripada biasa. Itulah yang menyembuhkan penyakit kami. Contoh nih Bu ya, ada ibu-ibu kena kanker stadium akhir. Dipekerjakannya lah TKW Indonesia Pak untuk mengatur obatnya pagi, siang, sore, malam. Tetapi nyonya ini agak gelisah dia menengok pembantunya ini Bu. Sering betul keluar masuk kamar mandi dan kalau sudah di kamar mandi itu lama. Akhirnya ditanyalah sama majikannya nih Bu, kamu kerja bagus, tapi saya gelisah aja nengok kamu. Kenapa kamu sering keluar masuk kamar mandi dan kalau sudah di kamar mandi itu lama? Kata perempuan ini sambil menangis, sebelum saya berangkat ke sini Nyonya, saya melahirkan anak laki-laki dan saya sempat menyusuinya. Jadi sekarang ini setiap kali bayi saya haus di Indonesia, mengeras dada saya. Sakit, saya ke kamar mandi itu saya perah air susu saya. Itulah hubungan batin yang diberikan Allah kepada ibu yang menyusukan anaknya. Betul enggak Bu? Kemanapun ibu pergi, pasti ibu tahu kapan bayi ibu haus. Kalau ibu yang menyusukan. Mengeras dada perempuan itu Pak, keluar airnya. Itu tanda bayinya haus. Tapi semenjak banyak orang disusukan dengan susu sapi, dada sapi yang mengeras sekarang nih Pak. Terasa sama sapi itu, anak aku haus. Itu hubungan batin antara dia sama sapi Ibu. Ibu tahu kata Rasulullah, jangan makan daging 3 hari berturut-turut, bisa pindah sifat hewan itu ke kita. Siapa yang makan daging onta, hendaklah beruduk karena onta pendendam. Terbayang enggak Pak, anak dikasih susu sapi dari kecil. Pindah enggak sifat sapi ke anak itu? Dilarang anak sekarang Bu ya. Jangan main game, besok sekolah. Keluar lenguh sapinya Pak. Mirip betul sama cuma pakai kata-kata itu aja beda. Terbayang enggak tuh Pak kan? Pindah dia Bu. Jadi mendengar kata-kata perempuan ini, menangislah majikannya nih Bu. Hari ini juga saya suruh anak saya cari tiket. Kalau ada, kamu pulang ke Indonesia. Kamu kontrak sama saya 1 tahun, walaupun kamu baru 1 bulan, saya sedekahkan gaji kamu penuh 11 bulan. Besar sedekahnya Bu. Perempuan nih pulang ke Indonesia, ketemu dengan anak, ibu nih ke rumah sakit, kankernya langsung 0%. Itu cara pengobatan masyarakat di sana. Kita di sini Bu, tengok rumah sakit Pak, awal bros saja udah 3 Pak, penuh. Rumah sakit umum penuh. Di mana rumah sakit yang tidak ramai pasiennya di Pekanbaru? Bukan orang Pekanbaru ini tidak mau sedekah Bu, tidak imbang. Pendapatan besar, sedekah kecil. Ada sedekah banyak, susah pula ikhlasnya. Karena kita ini Bu, ada sifat kita ini pamer. Sedekah itu ingin harus diumumkan Pak namanya. Kalau tidak diumumkan Bu, jadi dengarnya Jumat tuh Pak. Pulang anak Jumat tanya, ada tadi terdengar sumbangan mama 20.000 untuk sedekah tahlil. Ada mah, baru senang hati. Kadang di masjid nih Bu, ibu ini nyetor pertama kurban. Tertulis sama panitia korban di kelompok 5. Wah ribut Pak. Bikin malu bapak nih. Ibu kan nomor 1 tiap tahun. Ini kok diubah itu payah ikhlas tuh.
Kadang kalau sholat tahajud malam dibangunkannya anaknya, Bu. Dedek bangun sayang, videokan mama mau tahajud. Nampak goyang-goyang HP itu Pak, anak tuh ngantuk Pak. Dia harus di-upload malam itu juga Pak di Instagram. Ingin pamer, sahur, di foto di videonya lah Bu. Hai guys, cukup dengan air putih aja ya guys, supaya tahu orang kuat dia puasa. Pamer tuh Pak, payah hilang di diri kita tuh. Jadi datang orang, ada orang yang selamat dari pamer. Bisa dia kena penyakit yang kedua, yaitu sum'ah. Ibu tidak pernah pamer, sedekah tidak pernah pamer, bisa kena penyakit kedua, suka dipuji, Bu. Bu, ya, tadi kan pas taraweh saya terakhir keluar dari masjid, terus tidak sengaja dengar pengurus masjid cerita tentang ibu, cerita tentang saya, ngapa? Dahsyat sedekah ibu di masjid ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Itu cerita pengurus. Iya Bu, dia padahal ibu ikhlas tuh, enggak enak lah ibu dengarnya. Apa-apa aja cerita bapak-bapak tuh tadi. Mulai Pak. Bayangan Bu kan? Maaf ya Pak, saya minum Pak. Kata pengurus Bu, salut dia nengok ibu. Apa aja kebutuhan masjidnya selalu ibu nyumbang. Ya Allah, kok sampai ke situ pula ceritanya. Nak nyangka lah ibu rasanya sampai diceritakan gitu. Waktu bapak-bapak tuh cerita ramai orang. Ramai Bu. Mik masjid aja lupa dimatikan. Ramai orang dengar. Itu sum'ah tuh Pak. Payah kan Pak kan? Ribu meluruskan niat tuh. Itu yang sulit. Ada orang yang tidak pamer. Ada orang yang tidak ria. Udah berusaha nyumbang pakai hamba Allah Pak. Hamba Allah 1 juta, hamba Allah 3 juta. Datanglah kawan mengganggu. Pak Haji, ya. Pak Haji ada masalah sama pengurus masjid. Enggak, ngapa gitu? Biasa dari papan donatur nama Pak Haji. Udah berapa bulan ini enggak ada lah. Tutup mulut kau ya. Itu yang hamba Allah tuh aku tuh. Aku malas nulis nama, akan tersebut juga. Jadi payah Pak. Memang sedekah terang-terangan kata Al-Quran boleh, tapi sembunyi-sembunyi lebih baik. Itu yang harus kita pelajari itu Bu. Bisa enggak kita sembunyi-sembunyi kita? Walaupun terang-terangan itu boleh Pak. Jadi kalau ditanya kepada guru-guru ya Bu ya, bagaimana supaya ikhlas nyumbang di masjid? Pakai nama orang. Sanggup enggak? Itu cara ikhlas tuh Bu. Coba pakai nama orang, enggak sanggup lah kita Pak. Itu payahnya kan Bu ya. Ikhlas nih Bu, sudah setipis kulit bawang. Macam kami ceramah nih kata Bapak Ibu ikhlas nih. Tidak ada Pak. Walaupun kadang habis ceramah itu cepat-cepat keluar itu sebetulnya supaya Bapak kejar tuh Pak. Enggak Bapak kejar melambat tuh, yakin loh. Udah balik saya dari situ. Jadi bolak-balik Pak, ikhlas tuh Pak. Pertama ndak ikhlas, di jalan ikhlas, di telepon ndak ikhlas lagi. Jadi jangan Bapak kira mudah. Maka dalam surah Al-Ikhlas itu Bu, tidak ada kalimat ikhlas. Artinya apa? Ikhlas itu tersembunyi Pak. Itu yang kita minta ke Allah tuh Bu, supaya kita diberikan Allah keikhlasan. Pernah saya lolos ikhlas Bu. Saya ceramah di satu desa yang banyak pohon sawitnya Pak. Jadi kayak di tengah-tengah lah tuh Bu. Tapi nengok masjid tuh kasihan saya Pak, rasa tak layak rasanya. Saya bisikkanlah ke pengurus, Pak Ketua, kalau ada amplop untuk saya mau nyumbang untuk masjid. Alhamdulillah, makasih banyak Ustaz. Itu betul-betul udah ikhlas saya Pak. Rupa bisa ceramah diumumkan Pak. Ceramah kita pada malam hari ini sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan sawit yang ada di desa kita ini. Dan alhamdulillah amplop Ustadz Nazril sebanyak 2.500.000 disumbang. Langsung sakit kepala saya Pak. Banyak mah. Bangkit nyesal saya Pak. Ini udah habis pahalanya, maka saya ceritakan Ibu. 2 kali saya makan bodrek malam itu Pak. Jarak 3 jam. Itu asli sakit kepala saya Bu. Tak nyangka saya sebanyak itu Pak. Menyesal saya habis itu Bu. Kalau tahu segitu kan tak segitu gitu Pak kan. Rupa itulah.
Makanya Bu ya, kita itu makin kita dekat dengan Allah, makin terus saja kita buat kebaikan itu, dapat kita nanti keajaiban, disitulah kita makin dekat kepada Allah. Terima Al-Quran ini Bu ya, kita baca, baik kita sukarela ataupun terpaksa Pak, dia tetap akan mendatangkan keajaiban bagi diri kita.